everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian para sobat rebahan? Semoga sehat selalu ya, dan semoga juga diberikan rezeki di tanggal tua begini. Oke guys, gue hari ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Superman 4, alias film Superman lanjutan yang kemarin. Nah, buat kalian yang belum nonton alur cerita film yang kemarin, wah, wajib nonton dulu biar kalian gak bingung pas nonton alur cerita ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan adegan di sebuah satelit Rusia, di mana seorang astronot sedang bekerja sambil menyanyikan lagu-lagu Frank Sinatra dalam bahasa Rusia. Namun tiba-tiba sebuah puing-puing ruang angkasa terbang mendekat dan menghantam satelit tersebut, membuatnya oleng serta menghempas astronotnya. Untungnya Superman datang tepat waktu untuk membereskan kecelakaan ruang angkasa itu. Diselamatkannya astronot tersebut, kemudian segera mengembalikan satelit kembali ke orbitnya. Adegan berganti, di Smallville, Clark Kent kembali ke ladang ayahnya yang telah siap untuk dijual. Di gudang, Clark mendengarkan pesan dari ibu kandungnya, yang menjelaskan bahwa kristal hijau yang dia pegang adalah sumber energi Krypton terakhir, dan dia harus menggunakannya dengan bijak. Pada saat itu, sebuah mobil tiba di ladang, dan dengan segera Clark memasukkan kristal itu ke dalam sakunya. Seorang maklar bernama Hornsby datang membawa kabar bahwa sebuah perusahaan besar ingin membeli ladang milik Jonathan Kent, yang nantinya akan diratakan dan dilakukan pembangunan baru. Clark yang agak keberatan atas rencana tersebut, menolak untuk menjual kepada siapapun yang tidak tertarik dengan pertanian itu sendiri. Setelah urusan jual beli yang batal beres, Clark kembali ke Metropolis. Di kereta bawah tanah, Lois Lane terlihat sedang berlatih bahasa Prancisnya untuk perjalanan bisnisnya yang akan datang. Sementara Clark yang ketinggalan kereta masih menunggu di peron. Tak lama, tiba-tiba masinisnya mengalami serangan jantung dan tanpa kendali, membuat laju kereta semakin cepat. Clark yang mendengar kepanikan di kereta tersebut segera melangkah ke bilik telepon terdekat, di mana ia berubah menjadi Superman. Superman kemudian terbang melewati kereta dan mendahuluinya, menginjak rel untuk menghentikan kekuatan kereta. Sementara tim darurat merawat pengemudi. Setelah semua beres, Superman memberitahu publik bahwa kereta bawah tanah masih merupakan transportasi paling aman dan paling andal. Lalu terbang keluar dan melanjutkan urusannya sebagai Clark. Di Daily Planet, Clark dihadapkan oleh kenyataan bahwa seorang maestro media bernama David Warfield dan putrinya, Lacey, akan mengambil alih surat kabar dengan rencana untuk mengubahnya menjadi tabloid busuk. Clark pun jelas keberatan dan dengan tegas menyuarakan pendapatnya. Namun tanpa disadari, pendapat Clark yang belak-belakan tentang menyampaikan kebenaran diperhatikan oleh Lacey yang nampaknya mulai menyimpan rasa suka padanya. Sementara itu, Lex Luthor lagi-lagi berhasil kabur dari penjara, dan kali ini dia dibantu oleh keponakannya yang bernama Lenny. Rencana pertamanya setelah keluar dari penjara adalah untuk menghancurkan Superman. Dan tempat tujuan pertamanya adalah museum di mana terdapat selai rambut Superman yang menopang bola baja besar. Setelah museum tutup, Lex mencuri sehelai rambut tersebut. Di tempat lain, rapat politik perdamaian Amerika Serikat gagal dan menyatakan bahwa Amerika akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam perlombaan senjata nuklir. Hal ini sontak membuat rakyat ketar-ketir. Apalagi rapat tersebut disiarkan secara langsung di TV. Menonton hal tersebut, seorang anak bernama Jeremy menulis surat kepada Superman, memintanya melakukan sesuatu tentang krisis politik itu. Anak itu pun mengirimkannya melalui Daily Planet. Setelah menerima suratnya, Superman tergerak oleh surat itu.
Akan tetapi sayangnya dirinya tidak bisa ikut campur dalam politik global. Ketika Superman mencari bimbingan dari para tetua Krypton di markas kristal, mereka malah mendorongnya untuk pindah ke planet lain yang tidak ada perang. Nah loh, tidak solutif sekali. Karena tidak ada kata melarikan diri di kampus hidup Superman. Akhirnya Superman memutuskan untuk berpidato di depan seluruh dewan PBB dan pers, mengatakan bahwa bumi adalah rumahnya dan berjanji akan selalu melindunginya. Dia juga mengusulkan untuk membersihkan semua senjata nuklir di seluruh dunia. Setelah tepuk tangan meriah, semua negara adidaya mulai meluncurkan rudal mereka ke luar angkasa di mana Superman mengumpulkannya dalam jaring raksasa, yang kemudian dikirim terbang ke matahari untuk menghancurkan rudal dengan aman. Sementara di penthouse Lex Luthor, trio pedagang senjata mendengarkan rencana Luthor untuk membuat senjata dengan kekuatan super dan menghancurkan Superman. Menggunakan protoplasma yang tumbuh dari helai rambut Superman, Lex menambahkan kecampuran bahan dasar rudal yang akan segera diluncurkan. Benar saja, setelah rudal diluncurkan, Superman segera menangkapnya, melemparkannya ke matahari. Tak lama setelah Superman meninggalkan ruang angkasa, makhluk baru pun tercipta dan OTW terbang ke Metropolis. Sebut saja dia Nuclear Man, makhluk yang tercipta dari sebagian DNA Superman, ditambah bumbu radiasi matahari yang sangat kuat. Tapi bagaimanapun, Nuclear Man tetap memiliki kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kelemahannya adalah sinar matahari, karena dia tercipta dari matahari. Jadi ketika dirinya tidak berada di bawah sinar matahari, maka kekuatannya akan melemah. Jadi kalau mau berantem sama Nuclear Man, mending ambil waktu di malam hari aja. Sementara itu, di apartemen Leslie, Clark dan Lois menghadiri kencan ganda, di mana Clark harus menjadi dua kepribadiannya di waktu bersamaan. Superman yang merupakan gebetannya Lois, dan Clark yang merupakan gebetannya Leslie. Nah loh, ribet banget hidupnya. Namun double date dinner itu terganggu ketika tiba-tiba Lex mengirimkan pesan supersonik ke Superman yang menyuruhnya datang ke penthouse-nya. Tepat setelah tiba, Superman dihadapkan oleh musuh barunya yaitu Nuclear Man. Mereka pun terkunci dalam pertempuran, dengan Nuclear Man membawa musuhnya bertempur ke seluruh dunia, memicu letusan gunung berapi di Italia dan menghancurkan tembok besar di Cina. Nuclear Man pun mengambil patung Liberty dan menjatuhkannya di atas Metropolis. Untungnya Superman menangkapnya tepat pada waktunya. Akan tetapi dia sedikit lengah terhadap Nuclear Man yang segera mencakarnya dengan kuku radioaktifnya. Walaupun Superman yang terluka parah berhasil meletakkan patung Liberty ke tempat semula, tetapi Nuclear Man menghempasnya jauh ke langit hingga tak sadarkan diri. Singkat waktu, Superman pun dianggap telah tiada oleh semua orang kecuali Lois. Superman tampaknya mengalami penuaan yang cepat. Dia pun mengambil kristal hijau yang dia kantongi sebelumnya. Dengan Superman yang tak pulang-pulang macam Bang Toyib, Lex mengambil kesempatan tersebut dengan mulai mengumpulkan uang dari kesepakatan senjatanya. Sementara Nuclear Man menjadi terobsesi dengan Leslie Warfield setelah melihat fotonya. Di jalan Metropolis, Nuclear Man membuat kekacauan dalam upaya mencari Leslie. Melalui asap, tiba-tiba muncul Superman yang telah pulih sepenuhnya. Superman pun memancing Nuclear Man ke dalam lift, menyebabkan Nuclear Man auto melemah. Nuclear Man telah masuk ke dalam perangkap. Kemudian Superman menerbangkan lift keluar angkasa dan membuangnya ke permukaan bulan. Akan tetapi celah pintu memungkinkan Nuclear Man untuk menangkap sinar matahari. Makhluk bengis itu pun segera bangkit dan memulai pertarungan di permukaan bulan. Singkat waktu, setelah Nuclear Man berhasil melumpuhkan Superman, dirinya segera menjemput Leslie di Daily Planet dan menerbangkannya keluar angkasa. Superman yang mengetahui salah satu gebetannya dalam bahaya, segera bangkit untuk menyelamatkan Leslie. Superman membuat sebuah fenomena gerhana dan menarik Nuclear Man ke dalam reaktor nuklir. Kembali ke Daily Planet.
Setelah perjuangannya yang sengit, akhirnya Periwet berhasil mengamankan dana di bank dan membeli kembali kendali surat kabar. Sementara Superman membawa Lenny ke tempat yang lebih aman, dan film diakhiri dengan adegan Lex Luthor yang kembali dijebloskan ke dalam penjara. Mampus. Klasik banget ya guys jalan ceritanya, dan menurut Yaya sih nggak lebih bagus dari yang sebelumnya. Bahkan sampai sini pun masih belum ada kejelasan si Clark atau Superman ini sebenarnya seriusan sama siapa. Lana diembat, Lois diembat, Leslie juga diembat. Nah, jangan-jangan nanti Yaya juga diembat nih. Nah, yang jadi perhatian Yaya adalah di film Superman 4 ini juga masih menampilkan adegan pertempuran yang merusak warisan keajaiban dunia, yang jelas-jelas dianggap ilegal di dunia perfilman pada zamannya. Jadi nggak heran juga kalau film ini pernah dianggap gagal dan kurang greget dibanding film pertama dan keduanya. Tapi it's okay, bagaimanapun Yaya tetap ngefans sama Babang Superman. Oke, mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Gue Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di film Superman selanjutnya. And see you, bye-bye.